Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nugroho Nur Cahyono. Kita belajar bersama berliterasi digital dengan blogger. Teman-teman semua, dalam pembelajaran melalui kanal YouTube ini kita akan belajar bagaimana pemodelan 3 dimensi menggunakan aplikasi Blender. Tapi paling tidak sebelum kita mencoba belajar bagaimana pemodelan 3 dimensi dengan aplikasi Blender, silahkan bisa diunduh terlebih dahulu aplikasi Blendernya melalui laman blender.org/download. Nah, di sini saya menggunakan yang portable, lihat. Jadi setelah muncul seperti ini, pilih yang portable. Nah, seperti ini ya. Pilih yang portable, kemudian tinggal tunggu sampai proses unduh selesai. Tapi jika nanti kita sudah diperkenankan untuk belajar di lab komputer ataupun kita bisa tatap muka di lab komputer, nanti aplikasi sudah ada di komputer masing-masing. Setelah kita download kurang lebih aplikasi Blender yang terbaru yaitu 2.83.4. Saya milih yang Windows 64 tuh ya. Nah, itu kurang lebih tampilan seperti ini. Ini ya yang portable. Kemudian klik 2 kali pada Blender seperti ini. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik aja di area kosong kalau udah muncul seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, tampilan awal dari aplikasi Blender kurang lebih seperti ini. Bagi teman-teman yang menggunakan versi sebelumnya sebenarnya tidak masalah, hanya saja mungkin yang berbeda nanti cuma kaitannya dengan letak menu yang ada di dalam Blender, tapi pada prinsipnya sebenarnya sama. Oke teman-teman semua, di pembelajaran kali ini kita akan mencoba pemanfaatan tool terlebih dahulu sebelum nanti kita mencoba di pemodelan 3 dimensi menggunakan aplikasi Blender. Paling tidak kita terlebih dahulu harus tahu dan paham pemanfaatan tool yang ada di dalam aplikasi Blender 3 dimensi ya. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi tampilan Blender default di awal itu ada balok seperti ini ya. Ini balok. Kemudian di sini ada kamera. Kemudian di sini ada lampu. Nah, ini 3 komponen ini yang selalu tampil di tiap kali kita membuka aplikasi Blender nih ya. Kemudian yang membedakan antara 2 dimensi dan 3 dimensi yaitu pada sumbu koordinat. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kalau di 2 dimensi itu hanya ada sumbu koordinat X dan Y ya. Hanya ada sumbu koordinat X dan Y. Tapi kalau yang 3 dimensi kita menggunakan aplikasi Blender itu ada 3 sumbu koordinat yaitu X, Y, dan Z. Warna yang di sini biru dia menunjukkan sumbu Z. Kemudian kalau yang berwarna hijau dia menunjukkan sumbu Y. Kemudian yang berwarna pink dia menunjukkan sumbu X. Nah, kemudian untuk move sama, kita pengen memindah objek ke sumbu Z misalnya, berarti klik move, kemudian pilih objeknya, kemudian arahkan di sumbu yang akan kita geser ini ya, klik tahan. Nah, seperti ini dia akan bergeser ya ke atas kemudian ke bawah ya, sesuai dengan sumbu koordinat yang kita tentukan. Kemudian kalau kita pengen menggeser ke sumbu Y ya berwarna hijau seperti ini ya. Ini tinggal klik di sini, kemudian geser. Nah, seperti ini. Dia ke samping kanan ataupun kiri ya, seperti ini. Ini saya klik dan tahan ya, kemudian geser. Dia akan bergeser dari sumbu Z ataupun dari sumbu Y ini ya, bukan Z. Kalau Z itu atas bawah. Seperti ini. Tuh teman-teman. Kemudian selanjutnya kalau kita pengen menggeser objek sumbu X, berarti kita pilih yang berwarna pink ataupun warna merah. Tinggal klik tahan, geser. Nah, seperti ini. Ya. Itu ya teman-teman ya.
Untuk sumbu, saya ulangi, untuk sumbu Y tinggal klik Y, nah seperti ini. Kemudian sumbu Y ya, kemudian sumbu X. Itu fungsi dari tool move ya, seperti ini. Kemudian di sini ada rotate untuk memutar itu ya. Di sini juga ada shortcutnya. Kalau nanti kita udah terbiasa, biasanya kita tinggal menggunakan shortcut yang ada. Klik rotate ya. Nah, beda ya. Kalau yang move dia bentuknya seperti ini. Kalau yang rotate, nah dia seperti ini ya. Misalnya kita pengen memutar dengan sumbu Z, berarti dah yang biru ini tinggal klik tahan, geser seperti ini. Dia akan berputar sesuai dengan sumbu ordinat seperti ini ya. Ini sumbu Y berdasarkan sumbu Y. Kemudian kalau sumbu Y tinggal klik tahan, geser yang nah seperti ini ya. Ini ya, dia akan bergeser ataupun berputar sesuai dengan sumbu. Misalnya ini sumbu Y ya. Kemudian kalau sumbu X ya udah tinggal klik yang pink, tinggal putar. Nah seperti ini ya, mudah ya teman-teman ya. Nah, ini untuk yang rotate. Jadi untuk memindah kita menggunakan move ya, move, kemudian untuk rotate untuk memutar ya. Selanjutnya ada scale ya. Misalnya saya klik scale ya. Ini. Nah, kalau yang move bentuknya seperti ini ya. Anak panah seperti ini. Kalau yang rotate ya, yang rotate seperti ini. Kemudian yang scale seperti ini. Ini untuk mengubah ukuran ya. Kita mengubah ukuran sumbu Y misalnya ya, tinggal arahkan aja di sini, klik tahan, geser. Nah dia akan lebar ya berdasarkan sumbu Y. Kalau kita pengen membesarkan berdasarkan sumbu Z, berarti yang biru, klik tahan, nah geser seperti ini ya. Kemudian kalau berdasarkan sumbu X, nah seperti ini. Nah, mudah ya teman-teman ya. Tool untuk memperbesar ataupun mengecilkan objek gitu ya teman-teman ya. Jadi kita udah tiga tool. Yang pertama move, kemudian rotate, kemudian scale. Kemudian yang berikutnya adalah transform ya. Nah seperti ini. Jadi transform ini adalah gabungan dari move, dari rotate, kemudian dari scale. Ditunjukkan dengan apa ini gambarnya ya. Kalau yang move anak-anak panah ya, ini juga ada. Kemudian kalau yang rotate ada seperti ini, rotate ya, melingkar seperti ini, sama seperti yang di sini juga ada ya. Kemudian untuk scale, nah ada kotak ya, ujungnya ada kotak seperti ini, tinggal klik tahan, geser seperti ini. Oh kita pengen rotate ya udah besarkan ini ya. Kemudian kalau kita pengen geser sumbu Y, nah tinggal seperti ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Tool dasar ada 4. Yang pertama move, kemudian rotate, kemudian scale. Kemudian yang terakhir di sini adalah gabungan dari move, kemudian rotate, kemudian scale. Penggunaan dari koordinat di sini. Dari depan, dari atas, dari bawah, dari samping kita menggunakan ini. Kemudian kita bisa menggeser ataupun memutar objek ini. Nah ini seperti ini. Gimana caranya? Teman-teman memakai mouse yang ada scrollnya ya, jadi ada scrollnya. Ini kalau saya tekan shift dia akan naik turun ya, viewport ya. Kemudian kalau saya tekan kontrol tahan, kemudian saya scroll, dia akan maju mundur seperti ini. Selanjutnya teman-teman, misalnya kita ini udah berantakan ya. Misalnya kita pengen mengembalikan ini ke awal. Gimana caranya? Tinggal klik file ya, kemudian pilih default, pilih load factory setting, klik, kemudian klik 2 kali aja ini load factory setting. Nah seperti ini ya, dia akan kembali seperti kalau kita pengen menggeser objek menggunakan short key, yaitu menggunakan huruf G kemudian
pilih koordinat misalnya Z, kemudian geser mouse-nya ke atas ke bawah ya. Atau kalau kita pengen menggeser objek ke kanan, ke kiri, atau ke depan, ke belakang ya, berdasarkan sumbu Y ataupun X, sama, tinggal klik objek yang akan kita geser, kemudian G ataupun grab gitu ya, kemudian tentukan sumbu koordinatnya misalnya Y, kemudian kita geser seperti ini ya. Kemudian kalau kita pengen ke sumbu X ya, langsung aja seperti ini, pencet huruf X kemudian geser ya teman-teman ya. Nah itu move ya. Jadi move kita bisa menggunakan key gitu ya. Nah seperti ini ya, shortcut ya, seperti ini shortcut key. Selanjutnya kalau rotate ya, sama pemanfaatannya, tinggal klik kemudian R, tinggal pilih koordinat yang akan kita putar berdasarkan sumbu Z misalnya. Nah tinggal putar seperti ini ya, itu untuk rotate. Atau kita pengen sumbu X, nah dia mutar seperti ini ya. Atau sumbu Y, nah seperti ini. Nah seperti ini ya teman-teman ya, cara pemanfaatan shortcut ya. Kemudian kalau menggunakan yang scale, yaitu kalau tadi move untuk menggeser itu menggunakan G, kemudian rotate menggunakan huruf R. Nah untuk yang scale menggunakan S ya, tinggal klik objeknya kemudian S, dibesarkan berdasarkan sumbu apa, misalnya sumbu Z. Nah pencet huruf Z kemudian geser mouse-nya seperti ini ya, kemudian diakhiri klik. Kemudian misalnya pengen membesarkan berdasarkan berdasarkan sumbu X, berarti S kemudian X ya. Nah seperti ini, mau tipis, nah seperti ini, atau mau tebal seperti ini. Kalau udah akhiri dengan klik seperti ini. Itu kalau P scale berdasarkan sumbu Z ataupun X. Kalau Y berarti tinggal S kemudian Z. Nah kayak gini. Oke gitu ya teman-teman ya, cara menggunakan shortcut antara move kemudian rotate kemudian scale. Nah, di sini saya default lagi ya, default load ini tidak usah disimpan, saya load factory. Nah ini ya, kita bisa melihat atas, bawah, depan, belakang, kanan dan kiri seperti itu. Selanjutnya kalau kita pengen menghapus objek ya, tinggal klik aja di sini, bisa klik kanan kemudian del ya. Kalau susah tinggal klik objek del ya, seperti ini. Kalau kita pengen menambah objek ya, di sini kita bisa pakai add ya. Kalau dengan shortcut menggunakan ya, saya ulangi, menggunakan shift A, berarti huruf ataupun kombinasi antara tombol shift dan A. Nah seperti ini untuk menambahkan objek. Atau di sini sudah ada add kemudian mesh. Jadi ada plane, ada kube dan seterusnya dan seterusnya. Di sini ada curve, isinya ini dan seterusnya. Kemudian ada surface dan seterusnya. Jadi nanti mudah-mudahan kita selama pembelajaran ini nanti kita bisa mencoba satu persatu ya. Ya, ini saya view kamera saja. View kamera. Nah, seperti ini. Kemudian saya tambahkan ya, saya tambahkan manke. Nah, seperti ini ya. Oke teman-teman semua, setelah kita memahami tool ya, beberapa tool ya, karena tool yang ada di sini sangat banyak, tapi paling tidak kita sudah memahami antara move, kemudian rotate, kemudian scale, transform, kemudian paham koordinat ya, sumbu koordinat Z, Y dan E ya. Kemudian ada sedikit kaitan dengan shortcut move untuk G ya, untuk rotate, untuk scale ataupun transform. Selanjutnya kita mencoba memasukkan objek manke di sini ya.
objek monkey ini kita kasih efek ya, kita kasih efek asap misalnya. Caranya saya tekan tombol F3 pada keyboard ya. Nah ini, kemudian saya duplikat dulu ya, seperti ini. Saya duplikat di sini ya, semua perintah kita dia akan seperti ini ya. Jika sudah, saya kasih efek ya, F3 lagi, misalnya efek smoke ya, efek asap ya, enter. Nah dia akan ada asap seperti ini. Saya play coba misalnya. Seperti ini ya, ada asapnya ya. Kemudian biasanya asap itu kan ada api gitu ya. Nah, kalau kita pengen menambahkan api ya, tinggal seperti ini teman-teman. Kita pilih ataupun objek yang tadi kita masukkan monkey ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita menuju ke properties yang ada di sini. Nah, di sini banyak sekali ya menunya ya. Ada render dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa satu persatu ya. Tapi sebagai contoh, kita langsung ini untuk membuat asap dan api gitu ya. Nah, pilih yang fisik ya, fisik properties. Nah, seperti ini. Kemudian pada ini flow type, pilih yang fire plus smoke ya. Ya, klik. Kemudian kita coba play apa yang terjadi. Nah, seperti ini, ada apinya dan ada asapnya kalau kita render. Oke teman-teman semua, setelah kita sedikit tahu kaitannya dengan pemanfaatan tool yang ada, dari move, kemudian dari rotate, kemudian dari scale, transform, kemudian koordinat sumbu Y, Y, dan X. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadikan gambaran jika nanti kita sudah belajar di lab komputer ya, karena teman-teman semua sekarang masih harus belajar di rumah. Paling tidak ini jadi sebuah gambaran bagaimana membuat pemodelan objek 3 dimensi menggunakan aplikasi Blender. Kalau yang di sini kita mencoba yang portable ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital.